Ya, selamat sore Bapak Ibu. Saya sangat senang bisa berkhotbah dan kalau saya pikir-pikir kok sepertinya saya ini hobi ya, ngajar sama khotbah. Jadi suruh ngajar khotbah itu senang ya, senang tidak ada beban. Walaupun tetap selalu bergumul, selalu memikirkan yang baik bagaimana gitu. Jadi sangat senang bisa berbagi firman bersama dan juga pembelajaran. Nah, karena kita sudah baca berulang kali, kita tidak akan membaca perikop yang dipakai. Jadi hari ini judul saya adalah Iman dan Amin. Materinya dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Nah, saya bacakan satu ayat aja dari ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya bacakan ayat 9 yang terakhir. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, kata iman, aman, amin ini mirip sekali, cuma beda vokalnya aja ya. Iman, aman, amin. Yang namanya iman seringkali terasa tidak aman, tetapi tetap diminta kita itu mengaminkan kalau kita beriman. Beriman artinya percaya meskipun tidak jelas, tidak pasti rincian, tidak ada kepastian itu sehingga nggak aman, tetapi kita tetap amin, tetap menerima, tetap percaya. Itu namanya iman. Hari ini kita belajar dari kisah Abraham. Kalau saudara lihat di gambar situ, seolah-olah Abraham itu dia buka box suratnya, dia umur 75 tahun, mestinya dia sudah waktunya pensiun. Ternyata di box suratnya bukan surat pensiun yang ada, ternyata malah surat tugas. Disuruh pergi ke tempat tugas yang baru yang nggak jelas di mana. Dalam kondisi seperti itu, Abraham beriman dan dia mengaminkan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, iman itu artinya memilih Tuhan. Memilih Tuhan dibandingkan semua tawaran yang lain. Memilih Tuhan dibandingkan kekuatan saya, dibandingkan jaminan keamanan yang ada di dalam dunia ini. Abraham pada waktu itu disuruh oleh Tuhan. Tuhan mengatakan kamu pergi dari negerimu, sanak saudaramu, rumah bapakmu. Nah, kata mu ditekankan artinya sesuatu yang sudah di tangannya dia, sudah miliknya dia. Ini adalah tanda kenyamanan, bukan cuma tanda, sudah jaminan keamanan. Ini umpama sekarang, zaman sekarang, ini sudah warga negara. Ya, warga negara asli. Lalu sanak saudaramu, kerabatnya di situ. Ini sangat berharga. Bahwa tidak hidup sendirian ya, sanak saudara, apalagi kalau zaman dulu, itu sangat dekat sekali. Saling membantu. Seperti jaring atau network yang sangat kuat terpercaya yang akan menopang kalau seumpama kita itu jatuh. Lalu rumah bapakmu, di sini katakan bahwa dia itu bapaknya orang kaya. Rumah bapakmu berarti ada satu warisan, jaminan. Ini semua adalah kenyamanan, keamanan bagi hidup Abraham. Umpama zaman sekarang ini dia punya tanah banyak, punya rumah bapaknya, punya rumahnya sendiri, keluarganya tinggal berdekatan. Tetapi saudara sekalian, ketika Tuhan menyuruh dia pergi, dia pergi. Kemudian padahal di sini dikatakan dari negerimu, sanak saudaramu, rumah bapakmu itu kemana? Tuhan mengatakan ke negara yang akan
kutunjukkan kepadamu. Jadi belum jelas, namanya aja nggak ada, tuh tempatnya nggak ada. Pokoknya yang kamu mau ini sudah jaminannya pasti ini, kamu tinggalin. Nanti akan kutunjukkan mau kemana. Nah, saudara sekalian, beriman itu artinya memilih Tuhan, walaupun tidak ada satu kepastian, tetapi tentu saja bukan 0-0. Iman itu berarti nekat membabi buta, tidak ada dasar, bukan. Karena di sini kalau kita perhatikan bahwa Tuhan berjanji. Janjinya Tuhan itu sangat besar. Dikatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Zaman dulu orang itu sangat senang kalau anaknya banyak, keluarganya banyak, itu mereka senang. Kalau zaman sekarang kan beda ya. Orang sekarang punya anak aja males karena mahal. Orang sekarang tidak terlalu peduli dengan kerabat. Tapi kalau zaman dulu, dijanjikan kamu akan menjadi bangsa yang besar, akan memberkati engkau. Itu suatu janji yang luar biasa. Akan menjadikan menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau, akan membuat namamu masyhur. Dan yang keempat, menjadikan berkat dan kesayangan Tuhan. Orang yang jahat kepadamu akan berhadapan dengan Tuhan, tapi orang yang baik sama Abraham akan juga mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan, yang ditinggalkan Abraham ini ternyata lebih kecil sifatnya dibandingkan janji Tuhan yang jauh lebih besar. Memang ini kenyamanan, jaminan duniawi, tetapi ketika yang ditinggalkan ini dibandingkan dengan janji Tuhan, maka kenyamanan itu menjadi kecil. Di sini Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Jadi levelnya Abraham itu diangkat. Dari sekedar level Abraham dan bapaknya, diangkat begitu tinggi, yaitu menjadi berkat, menjadi bangsa besar, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi Abraham memilih Tuhan yang memberikan janji yang luar biasa besar, yang melampaui apa yang bahkan bisa dia dapatkan di dalam dunia ini. Jadi Abraham memilih Tuhan, memilih janjinya, kebesarannya sekalipun nggak kelihatan, belum kelihatan. Tetapi dia memilih Tuhan. Memilihkan apa yang ada di tangan ini dia lepaskan dan membuka tangan kepada janji Allah, kepada Allah yang maha besar. Dia memilih Tuhan dan dia akan dijadikan saluran berkat bagi semua bangsa di muka bumi. Nah, saudara sekalian, hari ini pun saudara dan saya menghadapi pilihan. Pilihan apakah kita memilih yang kita bisa pegang dengan tangan, memilih yang menurut dunia ini menjadikan keamanan, seperti di dalam zaman sekarang ini, kalau misalnya boleh memilih bidang pekerjaan, apakah kita masih mau memilih jadi hamba Tuhan, melayani, kemudian memberikan waktu lebih banyak untuk firman Tuhan dibandingkan kita cari uang. Di dalam keadaan pandemi ini, rasanya punya uang pun nggak menjamin ya, tetapi nggak punya uang lebih tidak terjamin lagi. Memang uang bukan segalanya, tapi kalau nggak punya uang ya jelas kita menderita. Jadi apakah di dalam masa pandemi ini kalau kita punya pilihan, apakah kita tetap rela memilih Tuhan, rela memilih jalan panggilan kita? Kalau di gambar ini ada buku orang hitung duit ya. Mungkin kalau kita belajar langham, sekolah Alkitab nggak ada duitnya. Kita lebih sering harus beriman, Tuhan bagaimana, Tuhan bagaimana gitu. Jalan panggilan ini meminta saudara untuk memilih Tuhan. Meskipun tidak ada keamanan, kepastian dibandingkan kalau kita mengikuti jalan dunia ini. Hal yang lebih sederhana pada waktu setiap kali saudara online surfing, entah handphone, entah laptop. Apakah saudara memilih Tuhan? Apakah saudara, khususnya sebagai orang yang mau menjadi hamba Tuhan, saudara memilih lebih banyak waktu mencari firman Tuhan, buku-buku Kristen, teologi yang kita itu masih banyak yang belum tahu? Atau
kita lebih memilih surfing, mencari hiburan, film, game, lagu, dan lain sebagainya. So, sekarang nggak apa-apa menonton berita, film, dan nggak apa-apa. Cuma, jikalau kemudian waktu, energi, prima, stamina kita yang terbaik, waktu kita yang terbaik, kalau kita memberikannya kepada semua hal yang duniawi, lalu kita menyisakan waktu untuk firman Tuhan, untuk berdoa, untuk mengejar pelajaran-pelajaran teologi, buku-buku rohani, maka kita sudah memilih yang salah. Mari saudara sekalian, teman-teman yang masih muda, yang baru menapaki jalan panggilan, memilih Tuhan, walaupun sepertinya tidak aman secara duniawi, tetapi iman itu adalah amin, oleh karena kita memilih Tuhan yang memberikan janji, yang jauh lebih besar. Saudara dan saya diajak oleh Tuhan naik kelas. Dari sekedar kelas kita pribadi, keluarga, suku, bangsa, saudara dipanggil oleh Tuhan menjadi berkat untuk kelompok yang lebih luas. Yang kedua, saudara sekalian, iman adalah melangkah pasti. Enggak noleh ke belakang, enggak ke kanan kiri, mantap berjalan ke depan. Itu artinya iman. Itu artinya iman. Saudara sekalian, ada firman Tuhan yang menunjukkan di sini bahwa Abraham itu imannya itu melangkah. Sini dikatakan, pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi disuruh pergi, dia pergi, persis yang diminta Tuhan. Kan kalau kita ingat cerita Yunus, ya disuruh pergi ya nurut, cuma nggak seperti yang difirmankan Tuhan. Disuruhnya ke mana, dia kemana. Disuruhnya ke Niniwe, dia pergi ke Tarsus. Jadi pergi tapi semaunya sendiri. Nah ini Abraham, dia melangkah seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu yang kedua di sini katakan dia umur 75 tahun. Mungkin kita mengatakan, loh Bu, zaman dulu orang itu umurnya panjang-panjang. Jadi 75 tahun belum tua. Saudara sekalian, 75 tahun zaman dulu pun sudah tua. Karena Abraham itu meninggalnya umur 175 tahun. Ini 75, jadi sudah separuh jalan dia itu. Jadi dia tetap orang yang sudah tua. Lalu dia sudah beristri, sudah punya istri, sudah lanjut usia juga. Lalu dicatat bahwa hartanya banyak. Sudah lanjut usia, waktunya pensiun, waktunya menikmati. Tetapi dia mau melangkah. Enggak mengatakan, Tuhan, Lot aja tuh masih muda, aku udah tua Tuhan. Dia tidak tawar-menawar, dia jalan. Dan dia mengajak istrinya, ponaannya, harta banyak termasuk karyawannya, semua orang yang bekerja. Dibawa semua di sini ya, membawa Sarai, Lot, segala harta dan orang-orang pengikutnya. Itu artinya, dia mantap dirinya sendiri, dan dia begitu yakin melangkah, sehingga dia mengajak orang-orang yang dia kasihi. Saudara sekalian, mungkin teman-teman ini beberapa kan dari luar pulau. Setahu saya orang luar pulau itu kalau ke Jawa ya mengadu nasib istilahnya. Biasanya yang pergi itu orang yang bujangan, belum menikah. Kalaupun sudah menikah, dia pergi sendiri dulu ke Jawa, coba dulu bisa berhasil apa enggak. Kalau dia berhasil, maka dia akan panggil. Kalau punya istri, dia ajak istrinya, anaknya, baru gitu. Jadi coba dulu. Tapi Abraham ini enggak. Apalagi zaman itu belum ada mobil pesawat ya kan, kalau nyuruh-nyusul istrinya enggak gampang seperti sekarang. Jadi dia itu bawa semua, artinya apa? Dia sangat beriman, sangat pasti. Sehingga dia mengajak orang lain. Itulah melangkah pasti. Nah, saudara sekalian, kadang-kala sekarang ini mungkin kitanya sendiri itu mantap beriman. Teman-teman mau jadi hamba Tuhan, melangkah pasti, Bu. Saya kalau enggak pandemi, saya sudah di STT Bandung. Iman itu bukan cuma tentang diri sendiri, tetapi kemantapan mengajak orang lain. Teman-teman, hari ini pada waktu orang diminta bersaksi, kebanyakan nggak mau. Karena apa?
sungkan Bu, nanti dibilang saya ini pendeta lah, fundamentalis lah, tidak toleran dan sebagainya. Dengan berbagai alasan, tapi intinya apa? Enggak pasti. Kalau memang kita itu pasti mantap, yakin, percaya, kita akan ngajak orang lain. Sekarang ini kan COVID banyak obat-obatan ya. Nah, sekalian kalau kita belum meminum obat itu, belum merasakan, kita nggak akan ada kemantapan untuk ngajak orang. Tapi kalau ini ya berapa hari itu ada berapa jemaat saya ya minum yang obat cacing itu ya, ivermectin itu kan banyak diperdebatkan. Tapi berapa orang tuh ngomong, Bu, saya ini minum sendiri. Kemarin malam ada yang sharing suami istri. Suaminya nggak mau minum itu obat ivermectin. Istrinya minum. Istrinya sembuh duluan. Suaminya sembuh 2 minggu berikutnya. Nah teman-teman, bukan saya promosi ya, tapi intinya kalau kita itu mantep, kita tuh akan ngajak orang lain. Jadi orang-orang ini bukan salesnya, tetapi mereka bilang, Bu Mevang kalau yang nggak minta ya, tapi kalau Bu Mevang kena, nggak apa-apa Bu minum obat itu. Jadi teman-teman, apakah saudara punya keraguan bersaksi kepada orang lain? Kalau saudara punya keraguan, barangkali karena saudara belum yakin. Karena orang yang yakin akan melangkah, bahkan mengajak orang lain ikut berjalan bersama, ikut mengikut Tuhan, ikut melayani. Sesuai Abraham itu imannya, melangkah, berbuat sesuatu. Walaupun tidak ada satu kepastian. Katakan di sini bahwa dia melangkah meskipun pindah-pindah ya, dia ada banyak kata keterangan tempat ditulis Sikem, lalu dia sampai ditulis Pontar Bantin yang di More. Itu menunjukkan stop, tempat dia stop mampir-mampirnya di mana. Jadi bagi dia nggak masalah. Pokoknya Tuhan tunjukkan kemana, ya dia jalan ke situ. Kalau Tuhan nggak kasih tahu tujuan akhir, dari Abraham dari Sikem kamu pergi ke pohon More yang ada pohon di situ, maju di situ. Abraham dari sini kamu ke sana. Dia melangkah terus, saudara. Iman itu bukan berhenti kalau sudah mantap, sudah jelas, baru melangkah. Iman itu melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan yang dinyatakan. Teman-teman sekalian, ada kutipan dari William Booth, mengatakan begini, iman dan perbuatan bagaikan melangkah 2 kaki berkesinambungan. Tidak jelas yang mana lebih dulu, tetapi jelas melangkah bersama. Iman dan perbuatan melangkah bersama. Teman-teman, mari kita melangkah. Beriman, berbuat, beriman, berbuat, beriman, berbuat. Termasuk di dalam masa pandemi ini. Berbuat, beriman Tuhan memelihara kita, dan kita berbuat. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetap melayani, tetap berbagi kepada orang lain, meskipun kita pun mungkin pas-pasan. Iman dan perbuatan itu melangkah bersama-sama. Yang ketiga, iman itu mencukupkan diri. Saudara sekalian, iman tidak aman, tetapi amin. Iman itu mencukupkan diri dengan pernyataan Tuhan. Janji Tuhan, meskipun belum melihat. Di dalam Ibrani kan mengatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu. Yang tidak kita lihat, kita percaya itu namanya iman. Iman itu mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan. Nah, kita melihat Abraham adalah bapak orang beriman. Dan ini sangat kelihatan di dalam perikop yang kita pelajari sekarang. Saudara sekalian, Abraham itu dari tempat yang sudah pasti dipanggil ya, berjalan, dan sangat banyak sekali keterangan waktu dan tempat yang menunjukkan dia itu jalan nggak nyampe-nyampe. Sini katakan ada kata ketika itu. Seolah-olah udah nyampe, tapi belum. Nah dia setelah taat berjalan, dia melangkah lagi. Lalu ketika dia mau melangkah, Tuhan menampakkan diri dan berfirman, aku akan. Jadi kata keterangan waktu yang ada di dalam perikop akan, jadi belum. Sampai yang ke-9 pun belum nyampe, belum dapat. Tapi bagi Tuhan, bagi Abraham, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
Saudara sekalian, sangat indah sekali di dalam ayat yang ke-8, Abraham jalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Dituliskan, waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Dan ketika itu Tuhan menampakkan diri. Jadi Abraham ini sudah nggak jelas kemana. Satu kali dia tuh nyampe di satu tempat, pikirnya di situ. Lalu tertulis, orang Kanaan tinggal di situ. Secara umum, sangat wajar kalau Abraham ini kecewa. Tuhan, katanya disuruh pergi. Ini baru nyampe tempat, ternyata di situ sudah ada orangnya. Orang Kanaan di situ. Dan orang Kanaan itu bukan orang baik-baik. Tetapi ketika Abraham sampai di tempat dan dia tahu ada orang Kanaan, langsung di ayat berikutnya, ayat yang ke-7, langsung Tuhan menampakkan diri. Dan Tuhan memberikan kemantapan kepada Abraham. Abraham, ini memang bukan sekarang. Ini tanah Kanaan akan diberikan, tapi sekarang masih ada orang Kanaan. Dan Tuhan memberitahu, aku akan, jadi belum waktu itu diberikan, bahkan di situ aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi bukan kepada Abraham akan diberikan tanah itu, saudara. So, sekarang bagaimana kalau saudara menjadi Abraham? Ya, kalau di sini boleh pakai Pak Jimmy misalnya ya. Pak Jimmy, tinggalkan pekerjaan, jadi hamba Tuhan. Aku akan memberkati engkau, aku akan memberikan rumah kepadamu untuk pensiun. Di mana Tuhan? Nanti aku akan tunjukkan. Satu kali Pak Jimmy ada di satu rumah yang kelihatan bagus, tapi ada orangnya di situ. Kan Pak Jimmy bilang, loh gimana sih Tuhan, katanya mau ngasih kok ada orangnya. Lalu Tuhan mengatakan, tenang, nanti pasti akan berikan kepada keturunanmu. Pastilah kita itu bisa kecewa ya. Oh Tuhan, jadi aku ini bagaimana meninggalkan yang mantap semua itu, tidak ada kepastian, bahkan sekarang berkatnya bukan buat saya lagi, buat keturunan saya lagi. Tetapi sekalian Bapak orang beriman dikatakan Abraham mendirikan mezbah, 2 kali ditulis, untuk bersyukur dan memanggil nama Tuhan. Artinya bagi Abraham enggak apa-apa. Tanah ini tidak diberikan sekarang, enggak apa-apa, cukup Tuhan. Tanah ini aku akan berikan kepada keturunanmu, Bram, bukan sama kamu. Oke Tuhan, amin, mencukupkan diri. Dia tetap mendirikan mezbah, bersyukur untuk perjalanannya, tetap bersyukur, tetap berdoa. Bahkan dengan indah ya, indah tapi mungkin ya juga ngenes kali ya, atau bagaimana perasaannya, tapi dikatakan bahwa dia pindah dan memasang kemahnya lagi, bahkan ayat yang terakhir, semakin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Jadi iman itu adalah mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan nyatakan. Meskipun belum menerima janji, tetap mencukupkan diri. Itulah iman, saudara sekalian. Pandemi ini waktu yang baik untuk belajar beriman. Artinya mencukupkan diri. Tuhan, saya merasa cukup. Saya di rumah aja, nggak keluar-keluar, nggak apa-apa Tuhan. Tuhan, saya mencukupkan diri bahwa saya di dalam keadaan yang mengkhawatirkan ini. Tuhan, kalau saya kena COVID bagaimana ini? Tetapi saya amin Tuhan, saya mencukupkan diri. Pasti pemeliharaan Tuhan itu cukup untuk saya. Saksikan Abraham bahkan tidak menerima di tangannya tanah perjanjian, tetapi kepada keturunan dia pun rela. Itulah iman. Iman artinya yang Tuhan nyatakan apa ya itu kita terima, kita syukuri. Itu adalah iman. Saudara sekalian, masa pandemi ini masa yang baik sekali untuk kembali mengingatkan kita bahwa hidup di dalam dunia ini seperti orang musafir berjalan. Seperti Abraham yang bikin tenda dibongkar, bikin tenda dibongkar. Ada lagu bahasa Jawa ya, ing donya mung mampir ngombe.
Di dunia ini kita tuh cuma mampir minum, rumah kita itu di surga. Waktu pandemi ini tidak enak, tapi waktu yang baik mengingatkan kita. Kita ini perjalanan. Perjalanan kan nggak perlu banyak barang. Kita semua takut, khawatir di dalam pandemi ini, kalau kita kena COVID, kalau kita meninggal bagaimana. Saya sekalian, tidak ada di antara kita yang ingin meninggal. Tetapi kalau terjadi, mari kita mencukupkan diri. Dikasih sama Tuhan 50 tahun, 30 tahun, 50, 60, 70. Itu cukup, kita mencukupkan diri. Pulang ke rumah Bapak di surga nggak apa-apa. Kita belajar iman yang artinya mencukupkan diri. Saudara sekalian, iman amin. Iman yang tidak aman itu adalah orang yang imannya kelihatan di dalam hidupnya. Saya mau menutup dengan satu tulisan ini mengenai orang yang Kristen asli palsu. Kristen yang kelihatan asli padahal palsu. Ya, tulisan ini mengatakan mereka tidak menipu, mereka hanya membisu. Mereka tidak melakukan, mereka hanya setuju. Mereka tidak mengambil, mereka hanya tidak memberi. Mereka tidak memukul, mereka hanya tidak menolong. Mereka tidak membenci, mereka hanya tidak mengasihi. Mereka tidak jahat, mereka hanya tidak baik. Mereka tidak kafir, mereka hanya beragama. Mari saudara kita menjadi orang yang beriman dan mengaminkan, melangkah, berbuat, dan mencukupkan diri. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu banyak di antara kami yang sudah bertekad menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, memilih Tuhan. Namun dengan keadaan yang begitu sulit seperti sekarang ini, Engkau tahu ada di antara kami yang bergumul tentang ekonomi, masa depan, keluarga. Tuhan tolonglah supaya saat ini kami belajar mencukupkan diri, beriman kepada panggilan Tuhan, dan percaya janji Tuhan. Engkau akan menjadikan kami berkat, dan Engkau akan memberkati kami. Tolonglah kami semua Tuhan, semakin mantap di dalam jalan panggilan Tuhan. Sehingga pada saat ini kami pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam masa pandemi yang kami percaya merupakan ujian dari Tuhan untuk membuat kami semua naik kelas di dalam iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya serahkan Budi. Terima kasih Bu Mevang, khotbah yang sangat memberkati ya, banyak menyentuh kehidupan kita saat ini ya saya rasa ya. Ya sekarang kita memeriksa kesetiaan khotbah tersebut ya. Jadi menurut kalian khotbah ini setia nggak? Kalau setia kenapa? Lalu boleh juga sharing hal-hal yang oh iya saya nggak kepikir loh Bu waktu observasi, tapi tadi disampaikan gitu di khotbah ini gitu. Coba siapa yang mau mulai? Saya tunjuk deh ya supaya cepat karena waktu kita cuma setengah jam. Bella, coba Bella. Iya, Bu. Menurutmu setia nggak khotbahnya Bella? Iya, Bu. Kenapa? Tadi saya sempat, kalau waktu Ibu Mevang nyampain tadi, saya balik-balik ke Alkitab juga cek dan recheck. Ternyata yang disampaikan itu ya isi dari ini semua, isi dari satu perikop ini. Cuman memang saya ada banyak hal yang saya takjub sih, maksudnya kadang saya nggak kepikiran, tapi kok bisa dimasukin ya. Itu juga sih jadi ini jadi pelajaran buat saya. Ternyata dari satu perikop ini bisa menemukan sudut pandang yang berbeda juga, tapi tetap nggak lari dari perikopnya. Iya. Oke. Banyak hal yang disampaikan tadi ya. Endang, gimana menurut Endang?
Endang, adakah Endang? Nggak ada. Nggak ada sinyal kayaknya dia, Bu. Kenapa? Lagi nggak ada sinyal, bukan? Oh ya, oke. Ronald deh, menurut Ronald gimana Ronald? Setia nggak khotbahnya? Ya, kalau dari saya setia, Bu. Karena Bu Mevang juga tadi kan dijelaskan dari setiap ayat dari berikut ini. Dan yang membuat saya yang sangat berkesan bagi saya dari kata mumu tadi, mumu gitu. Gak pernah kepikir kalau misalnya ini bisa dikatakan kepunyaan Abraham gitu. Jadi dari sini Bu Mevang tadi menarik bahwa Abraham harus melepaskan gitu segala kepunyaan, di mana mu gitu. Jadi saya soal berkesan dari sini, Bu. Oke. Ada hal yang kita luput dalam memperhatikan ya. Sekarang satu lagi bebas. Siapa yang mau menyampaikan tentang kesetiaan? Saya boleh, Bu. Silahkan, Cenli. Kalau dari saya, Bu, yang setianya gitu ya, Bu, yang buat saya terkesan juga bukan hanya setia pada teks Alkitab atau perikopnya gitu, Bu, tapi dari judulnya sama poin-poinnya itu pembahasannya sama gitu. Jadi kayak tersusun rapi, terus kayak tahu juga gitu penekanannya di sini. Jadi kayak benar-benar setia sih di sini, Bu. Ya, jadi bukan cuma setia, tapi Cenli mulai ngomongin kejelasan nih. Strukturnya jelas gitu ya, dari awal sampai akhir udah jelas. Nah, siapa mau melanjutkan kejelasannya? Mungkin boleh, Bu. Ya, silakan, Ray. Nah, ini juga yang buat saya luar biasa itu, Ibu Maifang tidak tidak harus ngomong ini poin yang mana, tapi semuanya tuh ngalir begitu. Poin 1, poin 2, ke poin ketiganya semua ngalir. Dari bahas tentang yang pertama itu saya jadi lupa tiba-tiba. Pokoknya semuanya mengalir. Terus juga yang membuat lebih jelas lagi itu percaya diri, Bu. Ya, betul. Gak ada keraguan waktu menyampaikan, sama sekali gak ada keraguan, gak ada gak ada kayak diam dulu, berpikir dulu, gak ada, langsung semuanya. Gak ada keraguan-raguan sama sekali itu. Itu yang bikin tambah ini juga, Bu. Karena menguasai ya, karena persiapannya sudah cukup mantap, terus menguasai jadi bisa menyampaikan dengan lancar. Oke, tentang kejelasan satu lagi, silahkan. Bu, saya boleh, Bu Dwi? Silakan, Pak Kur. Ya, yang saya ini tentang konteks, mungkin yang kurang digali, karena gini, kalau kita sebagai mahasiswa teologi langsung udah ngerti gitu ya, kalau kita nggak usah bahas gitu, atau kita langsung bawa, karena Bu Mevang saya lihat masuk kepada iman percaya itu langsung Abraham percaya. Nah, tapi kalau kita bawa ke konteksnya dia, sebenarnya dia kan politeis, seorang politeis sebelumnya. Nah, proses bagaimana bisa berimannya itu nggak diangkat. Konteks dia politeis, lalu bagaimana ketika dia berhadapan dengan satu sosok Tuhan ini, ya entah dia sudah kenal atau belum saat itu. Nah, ini yang kalau saya kok belum nggak kebahas, karena kalau bahas itu agak berat memang mungkin ya. Nah, ini yang saya lihat gitu, Bu. Oke, ya. Nggak tahu nanti gimana. Ya. Masih. Jadi kalau ada kesempatan memasukkan latar belakangnya bahwa Abraham itu adalah hidup dalam masyarakat yang politeis, ya bisa juga dimasukkan gitu ya, untuk lebih menunjukkan orang dari politeis jadi bisa begitu imannya kepada Tuhan gitu ya. Oke, ke relevansi sekarang. Menurut kalian relevan nggak khotbahnya dan mengapa relevan? Menurut Herbert gimana? Menurut saya, gimana Bu ya? Kalau dibilang relevan, tapi untuk orang Kristen, jadi kalangan di dalam. Ya.
Kalau misalnya didengar sama non-Kristen gitu, untuk mana tuh simpatisan begitu ya Bu ya, itu mungkin kurang. Karena mungkin mereka belum mengerti iman tuh sebenarnya apa, bagaimana gitu. Tapi overall kalau untuk orang Kristen, menurut saya ini relevan. Dan juga menariknya, sebenarnya kan inti dari pesannya kan bersifat prinsip gitu kan. Iman tuh begini, iman tuh aman, bukan aman tapi amin, misalnya seperti itu Bu. Tapi gimana Bu ya, kadang-kadang ada khotbah yang bersifat prinsip itu membuat kita jadi bosan atau gimana, tapi ini kita bisa nangkap dan mengerti dan dapat gambaran bagaimana menghidupinya, kira-kira begitu Bu. Jadi saya bilang ini relevan, tapi dengan catatan gitu. Iya pasti, karena khotbah itu di dalam gereja ya, kalau ini konteksnya ya, ini bukan khotbah di luar gereja, jadi asumsi yang ngedengerin ya orang-orang Kristen gitu. Ya, jadi kalau khotbah kepada orang yang bukan Kristen ya pasti mungkin nggak pakai ayat ini kali ya, khotbah penginjilan begitu ya. Untuk apa? Nah, terus aplikasi itu teman-teman yang tadi menarik yang dibilang Herbert ya, aplikasi ini berupa prinsip. Jadi jangan berpikir bahwa aplikasi itu semuanya tuh harus do's, lakukan sesuatu. Aplikasi itu bisa mencakup banyak hal. Ya, bisa perubahan paradigma, bisa berkaitan dengan perasaan gitu ya. Mari kita bersukacita, itu juga aplikasi. Saudara, apakah hatimu hancur ketika melihat ada begitu banyak dosa dan kebobrokan di sekitar kita gitu. Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem. Apakah kita menangisi kota tempat di mana kita tinggal? Itu juga aplikasi. Ya, terus mari kita percaya ya, kalau mau melakukan sesuatu, mari kita melihat sekeliling kita lakukan apa yang kita bisa untuk membantu dan menolong mereka. Tadi kan Bu Meva nggak cuma prinsip, tadi ada tuh Abraham ngajak orang. Itu ada do-nya. Ayo kita sharing, kita ajak, kita bawa. Jadi aplikasi tidak semuanya itu berupa ajakan untuk berbuat sesuatu, tapi ajakan untuk berubah mindset, ajakan untuk merasakan gitu. Jadi ada macam-macamnya, ada kognitif, ada efektif, ada behavior. Itu yang di dalam aspek khotbah ya. Jadi kadang-kadang ada teks yang nggak ngajak do gitu, ya jangan dipaksa. Ya, good. Satu lagi untuk relevansi. Nawa, gimana Nawa? Ya Bu, saya rasa juga sangat relevan. Tadi juga sempat disinggung oleh Ibu, saya tidak kepikiran bahwa kalau mengenai iman yang melangkah pasti, dia nggak hanya Abraham sendiri yang pergi, tetapi dia juga membawa Sarai dan juga Lot. Saya juga baru mikir gitu ya, kalau di posisi Sarai juga pasti rasanya nggak mau, untuk apa lagi pergi bersama Abram, tiba-tiba disuruh Allah yang mungkin agak tidak jelas gitu. Sangat relevan sih bagi kita saat ini gitu. Mungkin kayak kita mendengar simpang siur gitu, tapi ini relevan. Iya. Makasih. Jadi tadi kan ini ya Bu Mevang menjelaskan tentang jembatan tadi pagi. Jembatan itu artinya ilustrasi dan aplikasi ya, bagaimana menjembatani dunia Abraham dan dunia pendengar. Menurut kalian hal-hal apa saja yang jembatan yang dibangun Bu Mevang yang membantu khotbah ini sampai ke pendengar? Menurut kalian cukup nggak jembatannya atau kurang? Dwi Agustina, gimana? Saya hafalnya yang sering di kelompok saya, jadi yang saya panggil itu ya. Silakan Dwi. Kalau bagi saya sudah cukup, Bu. Apa tadi yang kamu ingat jembatan-jembatan yang dipakai? Satu. Ya, yang saya ingat yang pertama yang tadi yang membawa itu yang tadi dijelasin Kanawa. Terus yang iman itu yang mengucap syukur
yang buat masa pandemi sekarang bagi saya itu menjembatani sekali sih Bu, karena kan sekarang ya ekonomi lagi sulit gitu. Terus bagi kita yang mahasiswa kadang ngeluh harus kuliah online gitu. Jadi cukup menjembatani dengan apa yang terjadi saat ini sih untuk belajar bersyukur. Iya. Oke, biasanya kan kalau khotbah Abraham kan nggak ngomongin pandemi ya. Iya. Ini kan khotbah biasanya tidak digunakan untuk masa pandemi gitu. Nah, ya tapi tadi yang disampaikan tuh bisa relevan gitu dengan situasi pandemi gitu ya. Ya, kira-kira apa yang membuat jembatan apa sih tadi yang dipakai yang digunakan sehingga bisa nyebrangnya itu bisa nyampe gitu ke kita sekarang. Siapa lagi? Satu lagi. Sebelum saya serahkan ke Bu Mevang. Gideon? Adakah Gideon? Christina? Oh, oke. Sedang berisik. Oke. Christina? Christina mana? Saya kok nggak lihat Christina. Adakah Christina? Oh, nggak ada ya. Cantika, menurut Cantika gimana? Cantika? Ini pada kemana sih ini teman-teman ini? Aku aja, Bu. Siapa? Mercy, oh ya Mercy, silakan Mercy ya. Di sini sih saya lihat ya, tadi saya dengar di kata Ibu, sekarang kita memilih apakah kita ingin terus memegang apa yang ada pada kita. Langsung dikaitkan gitu di masa pandemi. Apakah di masa pandemi ini kita masih memilih apa yang kita pegang atau kita memilih Tuhan? Ya ini sih yang membuat saya, iya ya, di masa pandemi ini kan banyak hal yang buat kita perlu gitu mencari uang karena kekurangan ekonomi gitu ya Bu. Jadi ini yang buat saya ngerti gitu, oh ini jembatan yang bagus sih untuk relevan juga buat jemaat didengar gitu. Oke, thank you. Ya, rupanya ada yang kehabisan kuota. Sinyalnya tidak jelek ya hari ini ya. Oke, nggak apa-apa. Udah, terima kasih teman-teman. Saya serahkan sekarang ke Bu Mevang untuk ya. Ya, yang perlu. Terima kasih untuk semua masukan dan ya setiap khotbah itu terasa fresh ya seperti orang masak, tidak hanya dipanasin gitu. Saya pernah mengkhotbahkan ini sudah lama sekali, tapi hari ini saya mempersiapkan lagi dan tentu saja relevansi aplikasinya juga disesuaikan dengan pandemi. Kemudian saya mau share screen ya tentang gagasan utama dan poinnya. Jadi saya tadi itu gagasan utamanya, ini gagasan utamanya, Abraham taat pada panggilan Allah dengan sepenuh hati dan iman. Satu, taat panggilan meninggalkan kenyamanan dan mempercayakan diri. Jadi kenyamanan ini saya simpulkan dari yang negerimu, sanak saudaramu. Lalu mempercayakan diri kepada janji Allah. Lalu yang kedua juga ya sepenuh hati. Nah yang saya mau sharingkan adalah pada waktu persiapan itu panjang-panjang gini, gagasan utamanya panjang, poinnya panjang. Tapi pada waktu disampaikan menjadi khotbah boleh disingkat supaya menarik. Jadi tema saya tadi kan iman dan amin. Padahal gagasan utamanya ini. Kemudian poin 1 kan mestinya panjang. Tapi poin 1 saya kasih judul iman yang memilih Tuhan. Lalu yang kedua ini yang melangkah pasti. Jadi intinya persiapan kita itu selengkap-lengkapnya, tetapi pada waktu disampaikan itu kita pilih
kata atau kalimat yang bisa menarik jemaat. Jadi itu yang mau saya sharingkan. Ya, terima kasih untuk semua masukan. Gitu. Tentu berdasarkan waktu seperti Pak Kurniawan tadi mengatakan kalau waktunya banyak gitu ya bisa dimasukkan latar belakangnya. Oke, thank you. Ya, jadi gagasan utama bukan tema, jadi gagasan utama pilih temanya yang menarik gitu. Pulau-pulau jadi poin, pilih poinnya yang menarik gitu ya, dan mudah diingat. Gitu. Kalau memang poin itu mau disampaikan judulnya gitu ya. Oke teman-teman, kita selesai saat ini untuk PR dari Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai 15 tentang Berea ya, jemaat di Berea. Jadi itu nggak panjang, coba dilakukan pengamatan sampai menghasilkan satu khotbah dengan kerangka yang sudah kita pelajari bersama, termasuk ada penjelasan, ilustrasi, dan aplikasi gitu ya. Kita bertemu kembali besok. Besok Cimewang masih bisa ikutan nggak? Aku jam 10 sampai jam 12 ada persekutuan. Di luarnya pleno, itu bisa. Nanti tak WA ya, buat supaya kita plenonya bisa bagi 2 kelompok ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Minta Juan yang berdoa ya, menutup ya. Ya, baik Bu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk kesempatan pada sore hari ini kami bisa menyelesaikan pertemuan kami bersama Bu Dwi dan juga Bu Minfa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga kami bisa menyelesaikan dengan begitu baik, kami bisa mengerti banyak hal, memahami banyak hal, dan belajar banyak hal. Kiranya Kau berkati kami agar kami bisa terus tekun mempelajarinya sehingga kami bisa memperlengkapi diri kami lebih baik lagi, dan kiranya Kau berkati juga para pembina kami agar mereka tetap diberikan kekuatan dan kesehatan untuk membimbing kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depannya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sampai besok ya jam 8. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Tadi kisah 17 ayat berapa ya? Ayat 10 sampai 15, Pak. Oke, thank you. Ya, Pak.